Assalamualaikum. Selamat datang di Lintasan Misteri, sebuah kanal yang mengajak setiap pendengar melangkah ke dunia gelap penuh rahasia, tempat kisah-kisah horor nyata dan legenda angker bersemayam tanpa pernah usang. Di sini, setiap cerita bukan sekedar dongeng pengantar tidur, melainkan potongan pengalaman yang menegakkan bulu kuduk, menyusup perlahan ke dalam benak dan membuat malam terasa lebih panjang daripada biasanya. Dengarkan dengan hati yang tenang, namun jangan pernah lengah. Sebab kegelapan selalu menyimpan mata yang mengawasi. Dan malam ini, kita akan menyusuri satu kisah mencekam. Terbaru kisah misteri sepir ambulans dengan gangguan mistis tengah malam, Surabaya, Yogyakarta. Cerita nyata bikin merinding. Pesan dari alam arwah. Ketika kelelahan memuncak, tubuh Mas Dani akhirnya menyerah pada kantuk sekejap. Dalam tidur singkat yang datang tanpa permisi, ia mendapati dirinya berdiri di jalan sepi yang dibalut kabut tebal. Dari kejauhan, sosok pemuda berjalan pelan mendekat. Wajahnya pucat, matanya sendu, bibirnya bergetar seolah ingin bicara namun tertahan oleh sesuatu. Dan ketika jaraknya cukup dekat, suara lirih itu terdengar jelas. "Mas, tolong sampaikan pada ibu, aku belum sempat minta maaf terakhir kali bertemu." Kata-kata itu begitu sederhana, tapi mengandung luka yang dalam. Mas Dani terbangun dengan nafas terengah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menyadari apa yang ia dengar selama ini bukan sekadar gangguan goib, bukan sekadar jin yang menakut-nakuti. Roh Hendra benar-benar masih menanggung penyesalan, masih menyisakan urusan dunia yang belum selesai. Dalam budaya Jawa, roh yang meninggal dengan hati tidak tenang seringkali menampakkan diri, mencari jalan agar pesannya tersampaikan kepada orang yang dicintai. Dan kini Mas Dani menjadi perantara, dipilih untuk menyampaikan pesan itu. Ia menunduk dalam, hatinya tercekat. Bukan hanya rasa takut yang ia rasakan, melainkan juga rasa iba yang mendalam. Betapa beratnya roh yang tak tenang masih terikat pada dunia karena sebuah kata maaf yang belum sempat terucap. Sejak saat itu, setiap bisikan, setiap ketukan, dan setiap penampakan ia maknai dengan cara berbeda. Tidak lagi semata-mata ancaman, tetapi juga sebuah panggilan. Namun, meski hatinya sedikit tenang setelah memahami maksud itu, perjalanan tidak menjadi lebih mudah. Gangguan masih terus datang. Bayangan samar kerap muncul di spion. Suara tangis lirih terdengar dari belakang, dan hawa dingin semakin sering merambat di sekujur tubuhnya. Setiap kali itu terjadi, Mas Dani hanya bisa berdoa, berjanji dalam hati bahwa ia akan menyampaikan pesan itu kepada keluarga Hendra begitu ada kesempatan.
Perjalanan yang awalnya hanya tugas pekerjaan, kini berubah menjadi misi spiritual. Ia tidak lagi sekadar sopir ambulans. Ia kini menjadi saksi bisu sekaligus penyampai pesan dari seorang arwah yang terjebak di antara dunia manusia dan alam baka. Perasaan itu membuatnya semakin waspada, sekaligus semakin takut. Sebab roh yang belum tenang bisa menampakkan diri dengan berbagai cara, bahkan dengan wujud yang jauh lebih menakutkan. Malam itu, Mas Dani tahu gangguan belum akan berhenti sebelum ia menunaikan amanah yang disampaikan lewat bisikan gaib itu. Ketukan aneh dan sosok pucat. Hujan deras mulai mengguyur ketika jarum jam mendekati tengah malam. Butiran air jatuh deras menghantam atap ambulans, menciptakan dentuman berulang yang menyatu dengan suara wiper bergerak cepat ke kanan dan ke kiri. Jalanan licin, berliku, dan diselimuti kabut tipis yang menurunkan jarak pandang hingga hanya beberapa meter ke depan. Mas Dani memegang setir erat, menajamkan mata pada cahaya lampu mobil yang menembus gelap. Di kursi samping, Faka terbangun sesaat, menoleh dengan wajah lelah, lalu kembali diam, menyimpan duka yang tak bertepi. Di belakang mereka, peti jenazah tetap terbaring sunyi, namun udara di kabin terasa semakin dingin, seolah ada sesuatu yang bernafas dari dunia lain. Tiba-tiba, suara itu terdengar. Tok, tok, tok. 3 kali ketukan, jelas, pelan, namun cukup untuk membuat jantung Mas Dani berdegup kencang. Tangannya refleks menekan setir lebih kuat, nafasnya tercekat. Matanya menoleh sekilas ke spion. Kosong, hanya peti yang diam, tapi suara itu nyata. Ia mencoba menepis rasa takut dengan berpikir mungkin itu suara batu kecil yang terpental dari ban atau ranting yang terjatuh. Namun, beberapa menit kemudian, suara itu kembali muncul. Kali ini lebih keras, lebih dekat, seperti seseorang mengetuk dari dalam kabin jenazah. Tok, tok. Keringat dingin mulai merembes di pelipis Mas Dani, meski udara di dalam mobil begitu sejuk. Ia menelan ludah, merasakan bulu kuduknya berdiri sempurna. Suara ketukan itu tak berhenti, justru semakin sering, seakan ada penghuni tak kasat mata yang ingin keluar, yang ingin ikut bicara. Ia berbisik lirih membaca doa, namun suaranya bergetar, kalah oleh gemuruh hujan dan ketukan aneh yang tak mau reda. Lalu, sesuatu terjadi. Dari spion, sekilas terlihat sosok duduk di bangku kosong tepat di samping peti. Wajahnya pucat, matanya kosong, menatap lurus ke depan, bibirnya membiru kaku. Hanya sesaat, namun cukup untuk membuat darah Mas Dani serasa berhenti mengalir. Sosok itu begitu mirip dengan almarhum Hendra. Tubuhnya tegak, diam, tak bergeming, seakan hanya ingin menunjukkan bahwa ia ada. Tepat saat kilatan petir menyambar langit, cahaya menerangi wajah pucat itu lalu lenyap dalam sekejap. Mas Dani hampir kehilangan kendali, tubuhnya gemetar hebat, nafasnya memburu cepat. Ia tidak berhenti, karena ia tahu berhenti di jalan sepi dan gelap seperti itu hanya akan membuat segalanya lebih berbahaya. Dalam kepercayaan orang Jawa, suara ketukan dari peti atau kabin jenazah sering dianggap sebagai tanda roh yang belum ikhlas pergi. Ada yang mengatakan roh tersebut ingin menyampaikan pesan terakhir. Ada pula yang percaya itu hanyalah jin yang meniru wujud orang yang sudah meninggal untuk menakut-nakuti manusia. Namun, apapun itu, yang dialami Mas Dani terasa begitu nyata. Di sampingnya, Faka menggeriat dalam tidurnya,
menggumam lirih, seakan ikut merasakan gangguan meski tidak benar-benar terjaga. Mas Dani tak berani membangunkannya. Biarlah Faka tidak tahu, pikirnya. Biarlah ia menanggung sendiri ketakutan ini. Ia hanya terus melajukan ambulans, berharap suara ketukan itu hilang bersama derasnya hujan. Tapi ketukan itu justru semakin nyata, bahkan berpadu dengan suara samar seperti tarikan nafas panjang dari belakang. Hujan makin deras, jalan makin licin, dan kabut makin pekat. Setiap kali kilatan petir menyambar, bayangan-bayangan aneh terlihat di kaca spion, meski hanya sesaat. Kadang tampak sosok duduk di kursi belakang, kadang hanya sekilas wajah pucat yang menatapnya. Hingga akhirnya, setelah menit-menit panjang penuh teror, suara ketukan itu mendadak berhenti. Hening, kecuali suara hujan dan mesin mobil. Namun, keheningan itu justru lebih mencekam, membuat Mas Dani tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ia menarik nafas panjang, menggenggam tasbih kecil yang tergantung di dashboard, lalu berzikir lirih. Dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa agar apapun yang terjadi hanyalah ujian yang bisa ia lalui dengan selamat. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia sadar sesuatu sedang terjadi. Roh yang dibawanya tidak benar-benar diam di dalam peti. Ada sesuatu yang ingin keluar, sesuatu yang ingin berbicara, dan malam panjang itu baru saja membuka pintu menuju teror yang lebih dalam. Perjalanan duka dimulai. Senja di Surabaya selalu membawa warna yang berbeda. Ada saat ketika langit oranye perlahan ditelan kelabu, menyisakan suasana yang menggantung, seolah menyimpan sesuatu yang tak terlihat oleh mata. Pada sore itu, di halaman sebuah rumah sakit swasta yang sepi, sebuah ambulans putih dengan cat kusam berhenti dengan suara rem yang berat. Kendaraan itu tidak lagi baru. Catnya terkelupas di beberapa sisi, dan sirenenya hanya menyala saat benar-benar diperlukan. Namun di hari itu, sirene tidak dinyalakan, sebab bukan pasien yang dibawanya, melainkan sebuah peti jenazah yang sunyi dan dingin. Dari kursi kemudi, seorang pria kurus dengan wajah kelelahan turun perlahan. Dialah Mas Dani, seorang sopir ambulans berusia 36 tahun yang sudah lama terbiasa mengantar orang sakit, orang luka, bahkan orang yang sudah tidak bernyawa. Pekerjaan itu membuatnya terbiasa dengan duka, tapi tetap saja ada rasa yang sulit ia kendalikan setiap kali berhadapan dengan keluarga yang kehilangan. Sore itu, tubuhnya dibalut kemeja panjang pudar, sedikit basah oleh keringat setelah seharian berjibaku di jalanan Surabaya. Dari raut wajahnya, terlihat ketegasan tapi juga kelelahan yang menumpuk. Ia tahu tugas berikutnya tidak ringan, bukan hanya karena jarak yang jauh, tetapi juga karena beban batin yang ikut menempel. Jenazah yang harus ia antar bernama Hendra, seorang pemuda berusia 27 tahun yang meninggal setelah berbulan-bulan dirawat karena sakit keras. Destinasinya adalah Kudeng Kidul, sebuah desa kecil di selatan Yogyakarta, jauh melewati batas kota, hutan, dan pebukitan yang sepi. Perjalanan itu akan memakan waktu lebih dari 11 jam, penuh tikungan, gelap malam, dan sunyi panjang yang tak bisa ditembus suara apapun. Tak lama setelah Mas Dani turun, seorang pria paruh bada berjalan mendekat. Wajahnya letih, matanya sembab, sorotnya kosong karena tangis yang tak kunjung kering. Dialah Faka, kakak kandung almarhum. Di hadapan Mas Dani, ia berdiri dengan tubuh goyah, namun tetap berusaha tegar. "Mas,
Jenazahnya sudah siap? Kita bisa berangkat segera, ucapnya lirih. Suaranya parau, seakan keluar dari tenggorokan yang tersumbat duka. Mas Dani hanya mengangguk singkat, mencoba bersikap tenang meski hawa sendu terasa menyelimuti udara di sekitarnya. Ia membantu petugas rumah sakit menaikkan peti ke bagian belakang ambulans, menutup pintu rapat, lalu mengunci dengan hati-hati. Di dalam kabin belakang, peti itu terbaring kaku, diselimuti kain putih, menyimpan nama, cerita, dan kenangan yang kini hanya tinggal bayangan. Faka ikut naik ke kursi penumpang depan, duduk di samping Mas Dani dengan wajah menunduk. Tangannya bergetar, matanya sesekali berkaca-kaca, tapi ia tetap diam, seolah tak ada kata yang cukup menggambarkan luka kehilangan adiknya. Jam di dashboard menunjukkan pukul 5 sore lewat beberapa menit. Udara kota mulai terasa lembab dan langit jingga berganti kelam. Mas Dani menarik napas panjang, menyalakan mesin, lalu berbisik lirih, "Bismillah. Semoga perjalanan lancar." Ambulans itu perlahan meninggalkan halaman rumah sakit, menyusuri jalanan Surabaya yang masih ramai, sementara peti jenazah tetap diam di belakang. Mula-mula, perjalanan berjalan normal. Jalanan antar kota masih dipenuhi lalu lintas sore. Deru kendaraan lain sedikit memberi rasa aman. Namun semakin jauh mereka meninggalkan kota, semakin lengang jalanan, semakin sunyi suasana. Mas Dani sesekali melirik ke kaca spion, dan setiap kali pandangannya jatuh pada selimut putih yang menutupi peti, hatinya berdesir aneh. Ia sudah terbiasa dengan tugas semacam ini, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika. Faka di sampingnya hanya diam, sesekali mengusap mata, sesekali berbisik doa. Keheningan itu makin menekan suasana, hingga Mas Dani terpaksa membuka percakapan. "Mas, kalau nanti capek bilang saja, kita bisa berhenti sebentar." Suaranya berusaha ramah, meski terdengar berat. Faka menoleh singkat, tersenyum tipis, lalu menjawab dengan nada serak. "Terima kasih, Mas Dani. Saya hanya ingin Hendra cepat sampai rumah. Bapak, ibu, dan keluarga besar sudah menunggu di sana." Ucapannya sederhana, tapi menyimpan beban emosi yang besar. Mas Dani mengangguk, menahan rasa iba, lalu kembali fokus ke jalanan yang mulai gelap. Hutan jati yang panjang menyambut, udara malam semakin dingin, dan kesunyian semakin pekat. Di balik gelap itu, perasaan aneh kian tumbuh, seolah ada sesuatu yang ikut bersama mereka di dalam ambulans. Perjalanan duka itu baru saja dimulai, dan tanpa disadari, malam panjang yang penuh rahasia tengah menunggu mereka di balik tikungan berikutnya. Bisikan lirih memanggil nama. Malam semakin larut. Hujan yang sebelumnya deras kini mereda, menyisakan rintik halus yang menetes pelan di kaca depan ambulans. Jalanan sunyi, lampu jalan jarang sekali terlihat, hanya sesekali cahaya redup dari rumah warga yang tersembunyi di balik pepohonan. Adara terasa kian dingin, bukan dingin biasa, melainkan dingin yang menusuk tulang, dingin yang membawa hawa asing. Mas Dani melajukan mobil dengan hati-hati. Matanya mulai berat, namun ia tahu ia tidak boleh lengah. Sesekali ia melirik ke kaca spion tengah, memastikan kabin belakang sepi. Hanya peti yang diam tertutup kain putih. Tapi firasatnya berkata lain, ada sesuatu yang tetap mengawasinya dari kegelapan kabin itu.
Ketika ambulans memasuki jalur lurus yang panjang dan hening, tiba-tiba suara lirih terdengar, begitu halus, hampir tenggelam oleh suara mesin, namun jelas. "Mas, jangan tinggalkan aku sendirian." Mas Dani sontak kaku di kursinya, matanya melebar, tangannya menggenggam setir erat hingga persendian menegang. Suara itu datang dari belakang, dari arah peti jenazah. Suara seorang pemuda, suara yang seharusnya tidak mungkin lagi terdengar. Bibirnya bergetar, keringat dingin mengalir dari pelipis meski udara semakin membeku. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi, hanya permainan pikirannya yang lelah. Namun suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah berada tepat di belakang telinganya. "Mas Dani." Sebuah panggilan yang begitu nyata membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Bagaimana mungkin selama perjalanan hanya keluarga Hendra saja yang tahu namanya? Tidak ada orang lain yang ia ajak bicara, apalagi jenazah yang sudah terbujur kaku. Namun kini roh itu menyebut namanya dengan lirih, seperti memanggil dengan perasaan yang dalam. Dalam budaya Jawa, roh yang memanggil nama seseorang diyakini sedang mencoba mengikat jiwa orang yang dipanggil, seolah ingin menariknya ke dunia yang berbeda. Mas Dani merasakan tubuhnya semakin lemas, kepalanya berputar, seakan ada kekuatan gaib yang mencoba menarik energinya. Dengan suara bergetar, ia mulai berdoa, ayat-ayat pendek yang dihafalnya sejak kecil. Namun, semakin keras ia berdoa, semakin dekat suara itu terasa. Bisikan itu berubah menjadi isak tangis lirih, lalu kembali menyebut namanya. "Mas Dani, Mas Dani." Suara itu terdengar memilukan, menyimpan duka, bukan sekedar ingin menakuti, melainkan seolah ada permohonan yang tak tersampaikan. Ia tak berani menoleh ke belakang, tak sanggup melihat apakah sosok itu benar-benar ada di kabin. Matanya tetap lurus ke jalan, namun pandangan terasa kabur oleh air mata yang tanpa sadar mengalir. Bukan hanya karena takut, tapi juga karena iba. Suara itu tidak terdengar penuh ancaman, melainkan penuh penyesalan. Ambulans terus melaju menembus jalanan gelap, namun hati Mas Dani semakin yakin roh yang menemaninya ini belum benar-benar pergi. Ia masih menyimpan sesuatu yang ingin disampaikan, sesuatu yang belum selesai di dunia. "Mas Dani, Mas Dani." Perjalanan panjang sopir ambulans ini mengingatkan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju keibadatan. Ada jiwa yang masih terikat penyesalan, ada pesan yang belum sempat terucap. Dan terkadang dunia gaib memilih manusia biasa untuk menyampaikannya. Kisah malam mencekam dari Surabaya hingga Yogyakarta ini memberi pelajaran jangan menunda kata maaf,
karena waktu tak pernah bisa diputar kembali. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Dukung terus Lintasan Misteri dengan menekan tombol berlangganan. Menyukai video ini, meninggalkan komentar pengalaman horor kalian, dan jangan lewatkan kisah menyeramkan berikutnya. Karena setiap malam menyimpan rahasia, dan kami akan terus membawanya untuk Anda. Bayangan misterius di kaca spion. Malam turun perlahan, menyelimuti jalanan yang mulai lengang. Ambulans putih itu melaju, meninggalkan gemerlap kota, memasuki jalur panjang di perbatasan Jawa Timur yang membentang melewati hutan jati. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat di kiri kanan jalan. Batangnya hitam, tertutup bayangan malam, sementara daunnya bergetar pelan diterpa angin dingin yang terus merayap masuk melalui celah ventilasi mobil. Udara lembab setelah hujan sore membuat suasana semakin pekat. Lampu depan ambulans menjadi satu-satunya cahaya yang menembus kegelapan, membelah jalan yang seolah tak berujung. Faka masih duduk di kursi penumpang, tubuhnya bersandar dengan mata terpejam. Kelelahan dan kesedihan membuatnya tertidur meski hanya sesaat. Mas Dani tetap fokus di balik kemudi, matanya menatap lurus ke depan, meski sesekali melirik ke sekitar, memastikan tidak ada kendaraan lain di belakang maupun di depan. Semakin jauh mereka melaju, semakin sunyi suasana. Hanya suara mesin yang menggeram lembut, sesekali berpadu dengan desir angin malam yang terdengar lirih dari celah pintu. Namun, di tengah kesunyian itu, ada sesuatu yang tiba-tiba menyita perhatian. Dari kaca spion tengah, Mas Dani melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Samar dalam cahaya redup kabin belakang, tampak seperti ada sosok duduk di samping peti jenazah. Siluet tubuh kurus seorang pemuda dengan kepala tertunduk seakan sedang menatap sesuatu yang hanya bisa ia lihat sendiri. Jantung Mas Dani berdegup kencang, napasnya tertahan di tenggorokan. Ia mengedipkan mata, mencoba memastikan, namun siluet itu tetap terlihat jelas. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Selama bertahun-tahun menjadi sopir ambulans, ia sudah sering mendengar cerita tentang kejadian aneh saat membawa jenazah. Tapi baru kali ini ia melihat dengan matanya sendiri. Ia mengalihkan pandangan, memaksa fokus ke jalan sambil berdoa dalam hati agar itu hanya permainan bayangan. Namun rasa diawasi semakin kuat. Setiap kali matanya kembali ke kaca spion, sosok itu masih ada, duduk diam,
tidak bergerak, tidak menghilang. Dalam budaya Jawa, hutan jati sering dianggap sebagai jalur gaib. Banyak yang percaya roh-roh gentayangan memilih tempat itu untuk menampakkan diri karena sunyi, jauh dari keramaian, dan penuh energi mistis. Orang-orang tua sering berpesan, jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata sembarangan ketika melewati jalur hutan jati di malam hari, sebab roh bisa menempel pada kendaraan, bahkan pada penumpangnya. Mas Dani teringat pesan-pesan itu membuat hatinya semakin ciut. Siluet di spion itu tiba-tiba mengangkat kepala. Meski samar, Mas Dani merasa jelas melihat sorot mata yang kosong menatap lurus padanya melalui pantulan kaca. Pandangan itu menusuk, membuat tubuhnya kaku, tangannya semakin erat menggenggam setir. Ia membaca doa dalam hati, mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut justru semakin menjadi. Seolah sosok itu ingin memastikan keberadaannya diketahui. Tak lama, Faka bergumam dalam tidurnya, membuat Mas Dani terperanjat. Ia menoleh sebentar, lega bahwa setidaknya ia tidak sepenuhnya sendirian. Namun, begitu pandangan kembali ke kaca spion, sosok itu sudah lenyap. Kabin belakang hanya menampilkan peti jenazah yang diam membisu, seolah tidak pernah ada siapapun di sana. Mas Dani menarik napas panjang, mencoba mengusir pikiran yang menghantuinya, tapi bulu kuduknya tetap berdiri. Hawa dingin semakin menusuk dan hatinya merasa belum lepas dari tatapan kosong tadi. Perjalanan masih panjang, hutan jati masih terbentang, dan malam baru saja dimulai. Ia tahu apa yang baru saja ia lihat ini hanyalah awal dari gangguan yang lebih besar, sebuah tanda bahwa perjalanan ini akan membuka tabir tipis antara dunia orang hidup dan dunia mereka yang sudah berpulang. Akhir dari perjalanan mencekam. Fajar akhirnya menyingsing di ufuk timur. Cahaya tipis perlahan mengusir kabut yang menggantung sepanjang malam. Ambulans putih itu akhirnya tiba kembali di Surabaya dengan tubuh Mas Dani yang nyaris roboh karena letih dan ketakutan. Namun hatinya sedikit lega, sebab ia tahu apa yang harus ia lakukan. Sore harinya, setelah cukup istirahat, ia memberanikan diri menghubungi Faka melalui telepon. Dengan suara berat, ia menyampaikan pesan yang didapatkannya dari arwah Hendra, bahwa Hendra menyesal belum sempat meminta maaf pada ibunya di pertemuan terakhir mereka. Hening sesaat di ujung telepon. Lalu tangis pecah. Faka menangis terseduh, membenarkan bahwa memang ada pertengkaran antara Hendra dan ibunya sebelum ia dirawat di rumah sakit. Dan pesan itu, betapapun sederhana, membawa kelegaan besar bagi keluarga yang ditinggalkan. Sejak saat itu, gangguan berhenti. Tak ada lagi ketukan, tak ada lagi bisikan, tak ada lagi sosok pucat di kaca spion. Perjalanan-perjalanan berikutnya kembali berjalan normal. Namun, bagi Mas Dani,
pengalaman itu tak akan pernah ia lupakan. Malam panjang di antara Surabaya dan Yogyakarta telah mengajarkan sesuatu, bahwa pekerjaan sebagai sopir ambulans bukan sekedar mengantar raga dari satu tempat ke tempat lain. Terkadang ia juga harus mengantar pesan terakhir dari jiwa yang masih terikat penyesalan. Ia sadar tipis sekali batas antara dunia manusia dan alam gaib, dan ia telah dipilih untuk menjadi saksi dan perantara dari pesan itu. Dari kisah ini, ada pelajaran yang bisa dipetik. Jangan pernah menunda kata maaf. Jangan pernah mengakhiri pertemuan terakhir dengan amarah, sebab penyesalan bisa terbawa bahkan hingga ke alam baka, dan roh yang belum tenang akan mencari cara untuk kembali, untuk menitipkan pesan yang belum selesai. Malam itu, jalanan gelap menjadi saksi bahwa kematian bukanlah akhir. Kematian adalah gerbang menuju keabadian, dan terkadang pesan dari mereka yang sudah pergi masih harus diteruskan oleh yang hidup. Kepada penonton yang mendengar kisah ini, jangan pernah meremehkan pesan-pesan dari perjalanan gaib, karena di balik rasa takut selalu ada makna dan pengingat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Jangan lupa untuk berlangganan, menekan tombol suka, dan tinggalkan komentar tentang pengalaman horor yang pernah dialami. Karena setiap cerita memiliki nyawa, dan di sini setiap kisah misteri akan terus hidup hanya di lintasan misteri.